Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Nuraila dengan NPM 2040704038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang job set pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Berikut videonya. Pertama-tama, melakukan info konsen, memberitahu dan menjelaskan kepada ibu atau keluarga tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan anamnesis riwayat dari ibu meliputi pertama faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan perinatal, faktor neonatal. Selanjutnya, menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama di sini ada manekin bayi, selimut bayi, pakaian bayi, timbangan bayi, alas dan baki, bengkok, bak instrumen, stetoskop, handskun 1 pasang, meteran, kom tutup berisi kapas DTT, termometer, jam tangan, 3 buah gelas berisi air klorine, air sabun, dan air bersih, baskom berisi klorine 0,5%, dan yang terakhir, lampu sorot. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Berikutnya, menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Gunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi. Jarak lampu sorot dengan bayi kurang lebih 60 cm. AC dan kipas angin tidak boleh dihidupkan. Meletakkan bayi pada tempat yang rata atau tempat tidur. Upayakan tempat untuk pemeriksaan aman, menghindari bayi terjatuh, dan atur posisi bayi dalam keadaan terlentang. Selanjutnya, mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Bayi cukup bulan biasanya ditutupi oleh vernik caseosa. Bibir dan kulit bayi apakah berwarna merah muda atau biru? Apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi? Yang terakhir, bayi bernafas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Selanjutnya, melakukan pengukuran antropometri. Melakukan penimbangan berat badan. Berat badan normal bayi yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah itu, melakukan pengukuran panjang badan. Letakkan bayi di tempat yang datar. Ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur. Ukuran normal yaitu 49 sampai 50 cm. Selanjutnya, mengukur lingkar kepala. Ukuran normal lingkar kepala yaitu 33 sampai 35 cm. Dan yang terakhir, mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Ukuran normal yaitu 30 sampai 38 cm. Selanjutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila 5-10 menit. Suhu normal bayi 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Pemantauan denyut jantung bayi. Memperhatikan keteraturan denyut jantung bayi. Hitung frekuensinya selama 1 menit penuh. Denyut jantung normal 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya, pemantauan pernapasan bayi. Menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh, memantau adanya apnu, dan dengarkan suara nafas. Memperhatikan tarikan dada bayi, pernapasan normal yaitu 40-60 kali per menit. Selanjutnya, masuk ke pemeriksaan head to toe. Melakukan pemeriksaan kepala.
Raba sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah ukuran dan tampilannya normal? Fontanel anterior harus diraba. Fontanel yang besar dapat terjadi akibat prematuritas atau hidrosefalus, sedangkan yang terlalu kecil terjadi pada mikrosefali. Pemeriksaan adanya trauma kelahiran, misalnya caput succneum, cepal hematoma, perdarahan subaponeurotik, atau fraktur tulang tengkorak. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anensefali atau mikrosefali. Melakukan pemeriksaan pada mata, periksa jumlah, posisi atau letak mata, periksa adanya strabismus, yaitu koordinasi mata yang belum sempurna. Memeriksa telinga, periksa dan pastikan jumlah, bentuk, dan posisinya simetris atau tidak. Daun telinga harus terbentuk sempurna dan lengkupan yang jelas di bagian atas. Selanjutnya, pemeriksaan hidung. Kaji bentuk dan lebar hidung pada bayi cukup bulan, lebarnya harus lebih dari 2,5 cm. Bayi harus bernapas dengan hidung. Jika melalui mulut, harus diperhatikan kemungkinan ada obstruksi jalan napas karena atresia coana bilateral, fraktur tulang hidung, dan encephalocal yang menonjol ke nasofaring. Setelah itu, melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah langit-langit mulut dan bibir jika ada bibir sumbing. Perhatikan jika ada bercak putih pada gusi maupun palatum. Melakukan pemeriksaan leher. Leher bayi biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan tulang leher. Periksa adanya trauma leher yang dapat menyebabkan kerusakan pada flexus brachialis. Lakukan perabaan untuk mengidentifikasi adanya pembekakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Melakukan pemeriksa dada. Periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Pernafasan yang normal, dinding dadanan abdomen bergerak secara bersamaan. Tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas selalu diperhatikan. Meriksa bahu, lengan, tangan. Kedua lengan harus sama panjang. Periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Periksa jumlah jari. Perhatikan adanya polidaktili atau sadaktili. Telapak tangan harus dapat terbuka. Garis tangan yang hanya satu buah berkaitan dengan abnormalitas kromosom, seperti trisomi 21. Memeriksa abdomen. Amati tali pusat. Pada tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Observasi pergerakan abdomen. Abdomen tampak bulat dan bergerak serentak dengan pergerakan dada saat bernafas. Memeriksa alat genitalia. Bayi laki-laki. Pada bayi laki-laki, panjang penis 3-4 cm dan lebar 1-1,3 cm. Periksa posisi lubang uretra, normal berada pada ujung penis. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Bayi perempuan. Pada bayi cukup bulan, labia mayora telah menutupi labia minora. Pastikan lubang uretra terpisah dengan lubang vagina. Memeriksa tungkai dan kaki. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Juga hitung jumlah jari-jari kaki. Selanjutnya, periksa spina atau punggung. Periksa spina dengan cara melengkupkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembekakan, lesung atau bercak kecil, berambut yang dapat menunjukkan adanya abnormalitas medula spinalis atau kolumna vertebra. Periksa anus dan rektum. Periksa adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya. Mekonium secara umum keluar pada 24 jam pertama. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya mekonium flux syndrome, megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Yang terakhir,
Memeriksa kulit. Perhatikan kondisi kulit bayi, warna, ruam, pembekakan, tanda-tanda infeksi. Periksa adanya bercak atau tanda lahir. Perhatikan adanya vernix caseosa. Perhatikan adanya lanugo, jumlah yang banyak, terdapat pada bayi kurang bulan. Merapikan bayi dan memberikan pada keluarganya kembali. Selanjutnya, menjelaskan pada orang tua hasil pemeriksaan dan memberinya konseling. Lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Baik, itulah tadi video mengenai job set pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.